Hasil survei Litbang %, Sandiaga Uno 1,3%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, Mahfud MD 0,9%, Tri Risma Harini 0,7%, Erick Thohir 0,7%, dan Andika Perkasa 0,5%. Adapun terdapat 22,1% responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab saat ditanya soal siapa sosok yang bakal ia pilih sebagai presiden bila pemilihan presiden berlangsung saat survei digelar. Di berita kedua ini masih membahas masalah kontestasi Pilpres 2024, di mana Prabowo tak terbendung. Pasalnya, relawan Ridwan Kamil dan Hovifah Indar Parawansa turun gunung dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah mengatakan, dukungan tersebut semakin memperkuat basis dukungan Prabowo di Jawa Barat. Ia menilai
relawan Ridwan Kamil mampu membawa Prabowo memenangkan pemilihan presiden 2024 mendatang. Berikut informasi selengkapnya. Capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Subianto bakal dominasi suara Jawa Timur dan Jawa Barat bukan pepasan kosong. Relawan Ridwan Kamil dan Hovifah Indar Parawansa turun gunung, dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menteri Pertahanan tersebut mendapatkan dukungan dari relawan Ridwan Kamil Jabar. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah mengatakan dukungan tersebut semakin memperkuat basis dukungan Prabowo di Jabar. Ia menilai relawan RK mampu membawa Prabowo memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Deddy mengatakan Prabowo sebenarnya sudah sangat kuat di Jabar sejak Pilpres 2019 yang lalu. Namun kali ini, ia berkeyakinan Prabowo akan semakin tak terkalahkan dengan adanya deklarasi tersebut. Ia beranggapan deklarasi merupakan hal yang umum dilakukan oleh berbagai kelompok untuk setiap kandidat capres. Namun untuk Prabowo, deklarasi tersebut berbeda karena akan memperkuat dukungan akar rumput di masyarakat daerah. Diketahui, relawan RK secara resmi mendeklarasikan dukungan politiknya terhadap Prabowo di Pilpres 2024. Acara deklarasi yang dihadiri ribuan masyarakat dari seluruh kota dan kabupaten sejabar itu menjadi bukti bahwa Prabowo merupakan sosok capres yang sangat dicintai oleh masyarakat. Acara ini juga digelar dengan tajuk Bekasi Beraksi Dukung Prabowo Presiden 2024 di Stadion Mini Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dukungan tersebut dinilai mampu memberikan peluang yang besar untuk Prabowo memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Hovifah di Jawa Timur. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mendapat segelintir dukungan dari relawan Hovifah Jawa Timur 2018 untuk melenggang maju bakal calon presiden 2024. Adapun alasan mengapa pada akhirnya para relawan itu mendukung Prabowo sebagai capres, lantaran mereka melihat kinerjanya sebagai menhan sangat konkret. Tabiin selaku koordinator relawan Hovifah Jawa Timur 2018 menegaskan Prabowo membawa semangat kerjasama yang mengedepankan persatuan. Selain itu, Prabowo juga dinilai sebagai sosok yang memiliki jiwa konsisten dan teguh dalam membangun Indonesia bersama Presiden Joko Widodo. Terlebih, Prabowo juga memiliki visi
Artikel itu menguliti profil Anies, mulai dari kapan ia lahir hingga mapannya keluarga mantan rektor itu. Diketahui kakek Anies, Abdurrahman Baswedan, adalah seorang jurnalis dan menteri kabinet selama Revolusi Indonesia. Kedua orang tuanya adalah akademisi, di mana ayahnya Rashid Baswedan adalah mantan rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Istri Anies, Ferry Farhati Ganis, adalah seorang pendidik anak usia dini. Anies bersekolah di sekolah dasar dan menengah negeri, tetapi juga menghabiskan 1 tahun sebagai siswa pertukaran AFS di Milwaukee, Wisconsin. Berbeda dengan Ganjar atau Jokowi, Presiden Joko Widodo, Anies berasal dari keluarga yang mapan di masyarakat seperti halnya Prabowo. Kemudian menyinggung bagaimana Anies sempat menjadi kabinet transisi untuk presiden terpilih Jokowi. Lalu bagaimana di 2016 Anies dan Jokowi tampak berselisih. Saat Anies menjadi gubernur Jakarta, ditulis bagaimana keluhan muncul terkait janji pemilunya yang dilanggar ketika pemerintahannya mengeluarkan izin bangunan di pulau buatan yang direklamasi. Ada juga kekhawatiran tentang transparansi anggaran dan tuduhan terlibat korupsi dalam pementasan balapan mobil listrik Formula E. Hal itu dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meski para pembelanya menyebut tudingan itu bermotif politik. Soal polarisasi etnis dan kencangnya isu agama juga diungkapkan dalam artikel tersebut. Anies telah menunjukkan bahwa pemerintahnya meningkatkan pengeluaran untuk mendukung semua agama, memberikan izin pembangunan untuk 30 gereja, mengizinkan lagu-lagu Natal dinyanyikan di jalan, dan mendirikan pohon Natal besar di Jakarta Pusat. Paul Zeker mengatakan wajar ini dilakukan Anies, sebab secara historis, masyarakat Indonesia tidak pernah menunjukkan kecenderungan untuk memilih partai Islam atau kandidat yang memiliki keyakinan agama yang kuat dalam pemilu nasional. Putri Gus Dur, Yeni Wahid, terang-terangan tidak akan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto jika menjadikan Caimin sebagai cawapres. Pernyataan Yeni Wahid itu muncul setelah Caimin berambisi untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Yeni menegaskan dirinya akan menolak mentah-mentah jika ditunjuk sebagai tim sukses Prabowo dan Muhaimin. Berikut informasinya. Prabowo Subianto dipastikan terkena imbas konflik antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin dengan keluarga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Putri Gus Dur, Yeni Wahid, terang-terangan tidak akan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto jika menjadikan Caimin sebagai cawapres. Pernyataan Yeni Wahid itu muncul setelah Caimin berambisi untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Konflik perebutan PKB yang dituding dilakukan Caimin ternyata hingga saat ini masih membekas terhadap keluarga Gus Dur, terutama Yeni Wahid. Yeni Wahid menganggap Caiminlah biang kudeta terhadap Gus Dur untuk merebut kursi kepemimpinan PKB. Padahal PKB merupakan partai yang dirintis Gus Dur ketika menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Lalu Muhaimin yang dibawa Gus Dur untuk turut membidani lahirnya PKB justru mendongkel kursi cucu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu. Yeni mengungkapkan,